Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Waalaikumsalam. kelompok kami akan mempresentasikan tentang proposal program pembinaan mahasiswa wirausaha yang disusun oleh Siti Nur Hidayatul Ummah, Navia Maulidia, Agus Ahmad Faisal, Rangga Galih Utama, dan Nika Aprilia Putra. Dosen pembimbingnya yaitu Ibu Niken Savitri B. Masari. Yang pertama, latar belakang. Detail singkat profil usaha. Mahar atau mas kawin adalah barang wajib yang tidak boleh terlewatkan di setiap proses pernikahan masyarakat Indonesia. Mahar merupakan suatu yang penting dalam acara pernikahan. Mahar sebagai pemberian calon suami kepada istri sebagai kesungguhan dan cerminan kasih sayang calon suami. Besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak yang bersangkutan dalam acara pernikahan. Bahkan dalam beberapa agama, tanpa adanya mahar pernikahan dianggap tidak sah. Mahar diberikan oleh calon suami untuk menunjukkan kemulayanan pentingnya akad perkawinan, dan penetapan mas kawin bukan merupakan sebuah timbal balik. Bukan berarti calon istri dengan pemberian mahar sepenuhnya telah dimiliki suaminya. Yang seenaknya suami akan memperlakukan istri. Akan tetapi suami dan istri hanya sama-sama memiliki hak berkumpul dalam satu atap sebagai pasangan suami istri. Dengan adanya akad nikah, mereka terikat sebagai hak dan kewajiban seperti apa yang telah ditetapkan agama Islam. Agama Islam telah menetapkan bahwa perempuan memiliki hak-hak tersendiri seperti hak menerima mahar. Suami tidak berhak sedikit pun menjamah apalagi menggunakan mahar tersebut. Bila ia telah mencampuri istrinya nanti, pemberian itu bukan semata-mata pemberian, akan tetapi sebagai tanda awal bagi masa depan keluarga itu sendiri. Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lainnya atau siapapun yang dekat dengannya atau orang, kecuali dengan kerelaan istri. Dalam hukum Islam tidak ada yang menyatakan bahwa mahar itu harus barang yang memberatkan calon suami. Kebanyakan pasangan yang akan menikah akan sibuk memikirkan hal-hal yang harus diurus seputar pernikahan, termasuk soal seserahan ini. Hal ini bisa dimanfaatkan untuk dijadikan peluang usaha. Seserahan dalam sebuah tradisi pernikahan di Indonesia merupakan satu bagian yang tidak dapat dipisahkan. Seserahan dapat dibuat sesuai dengan model yang dimiliki, karena pangsa pasarnya pun sedikit berbeda. Ada seserahan mewah yang ditujukan kepada mereka yang memiliki anggaran nikah besar. Ada pula hantaran pernikahan yang lebih sederhana bagi mereka yang anggaran nikahnya terbilang minim. Selain itu, bisnis jasa pembuatan seserahan ini juga merupakan salah satu jenis peluang bisnis dengan modal kecil yang menjanjikan keuntungan besar bagi para pelakunya. Sehingga tidak heran bila belakangan ini banyak yang memanfaatkannya sebagai peluang bisnis dengan modal kecil untuk mendapatkan tambahan penghasilan setiap bulan. Jasa pembuatan seserahan ini bisa menjadi peluang usaha yang cukup menarik tanpa harus terikat jam kerja. Poin selanjutnya, deskripsi usaha. Yang pertama ada novel purpose. Mahar dariku merupakan ide bisnis pemula yang keuntungannya juga dapat diraup dengan mudah hanya bermodal kreativitas untuk membuatnya. Usaha ini tidak dapat memerlukan lapak khusus untuk melakukan bisnis desain ini. Pemasarannya dapat dilakukan melalui berbagai platform media sosial yang tersedia. Mahardariku.id menyediakan banyak pilihan desain mahar terbaik dan eksklusif yang pasti tidak pasaran, seperti model 3 dimensi dan 2 dimensi. Juga tersedia mahar mozaik unik, mahar uang kertas, mahar uang koin, dan model mahar lainnya. Bisa juga mengerjakan sesuai request atau permintaan calon pengantin. Tenang saja, bagi teman-teman yang masih bingung untuk desain mahar, bisa langsung berkonsultasi kepada kami. Dan yang kedua, konsumen potensial. Untuk rentan usia dari 21 tahun sampai 50 tahun. Kategori pria atau wanita. Mahasiswa, PNS, pekerja, ibu rumah tangga, masyarakat, perkotaan, status sosial kalangan menengah.
Komponen dan komunikasi pemasaran online. Tidak ada bisnis yang beroperasi di pasar untuk memuaskan kebutuhan setiap orang. Sebuah perusahaan dikatakan berhasil ketika target dari pasar tersebut tertarik dalam sebuah program pemasarannya. Target audiens adalah sekelompok orang yang menerima pesan pemasaran dan punya tanda yang potensial untuk merespon pesan. Melihat hal inilah, maka proses komunikasi pemasaran menjadi penting guna menyentuh target-target dari sebuah bisnis. Menurut John Barnett dan Sandra Moriarty dalam bukunya Introducing to Marketing Communication 1998, komunikasi pemasaran adalah sebuah proses secara efektif mengomunikasikan informasi produk atau ide ke target audiens. Ada 5 sifat IMC, yaitu memengaruhi perilaku, berawal dari pelanggan dan calon pelanggan, menggunakan banyak cara untuk melakukan kontak, berusaha menciptakan sinergi, dan menjalin hubungan. Poin selanjutnya, produk disertai foto produk. Yang pertama, keunikan dan diferensiasi produk. Menyediakan bahan pilihan desain mahar terbaik dan eksklusif yang pasti tidak pasaran. Menyediakan 3 dan 2 dimensi. Menyediakan mahar mozaik unik, mahar uang kertas, mahar uang koin. Biasanya terdapat uang kuno di dalamnya sebagai simbol tahun. Yang kedua, pemasaran dan kebutuhan konsumen. Produk ini kami jual dengan harga terjangkau dan produk kami memberikan kemudahan dalam memperolehnya karena telah tersedia secara online dan offline. Bisa menjadi kenangan pernikahan yang tersimpan dan mungkin suatu saat menjadi uang kuno yang menyimpan sejarah. Berikut foto produk yang kami pasarkan dari desain mahar dari ku.id. Ada beberapa foto produk yang bisa kami tampilkan. Dan poin selanjutnya yaitu sumber daya. Yang pertama, keahlian masing-masing anggota. Anggota pertama, Siti Nurhidayatul Umma, memiliki keahlian akuntansi dan posisinya sebagai CEO mahar dari ku.id. Anggota yang kedua, Nike Aprilia Putri Hamidah, dengan keahlian akuntansi dengan posisi CVO mahar dari ku.id. Dan yang ketiga, Navia Maulidia, keahlian akuntansi, posisi sebagai divisi strategi pengembangan desain. Selanjutnya, Agus Ahmad Faisal, keahlian akuntansi, berposisi sebagai divisi strategi pemasaran digital. Dan anggota yang terakhir, Fairuz Najibah, dengan keahlian akuntansi, berposisi sebagai divisi strategi produk, quality, dan product development. Sumber daya fisik dan non-fisik. Sumber daya fisik meliputi figura, hiasan, uang mainan, peralatan produksi, perlengkapan bahan-bahan produksi, serta sumber daya manusia. Sumber daya non-fisik meliputi kemampuan pemasaran online melalui aplikasi TikTok yang dimiliki oleh Navia Maulidia karena ia merupakan TikTokers yang kreatif. Kemampuan manajemen usaha yang dimiliki oleh Nike Aprilia Putri Hamidah karena orang tuanya memiliki sebuah counter di Surabaya. Pengetahuan terkait bahan-bahan produk yang dimiliki Siti Nurhidayatul Umma karena keluarganya memiliki bisnis mahar. Memiliki relasi untuk memasarkan produk yang dimiliki oleh Agus Ahmad Faisal, serta kemampuan editing video dan foto produk yang dimiliki oleh Fairuz Najibah. Berikut merupakan
merupakan laporan laba rugi dari mahardariku.id dari bulan Oktober 2022 sampai Maret 2022. Laba yang diperoleh sebesar 594.000 sampai 2.065.000. Penutup, demikian proposal program pembinaan mahasiswa wirausaha ini kami buat. Besar harapan kita dapat mengikuti program ini baik dapat memperoleh pendamping dan pembinaan dalam menjalankan usaha serta memperbaiki permasalahan yang ada, seperti perbaikan desain dan perkembangan produk yang kami ingin lakukan. Selain itu, dengan mengikuti program ini, besar harapan kami dapat mengekspektasi pasar agar mahar diriku ID dapat mudah dikenal dan mudah diperoleh masyarakat, yaitu dengan menyewa tempat atau membuka reseller di beberapa wilayah. Dengan adanya pendanaan dari program ini, kami berkeinginan untuk melakukan pemaksimalan pengembangan produk dan legalisasi usaha. Kemudian ini lembarannya. Bisnis model kanvas mahardariku ID. Oke, partner toko Framu Foto, dan yang kedua event organizer toko bunga, toko hiasan. Oke, aktivis proses produksi, proses pembelian bahan baku, proses pembuatan stocking atau inventory, proses pengolahan bahan baku, proses penyajian. Melalui propositions produk baru, hasil produk tidak pasaran, terdapat berbagai model produk, dapat melakukan request terhadap produk diinginkan. Customer relationship, bantuan edukasi produk di sosial media seperti Instagram, membuat optimasi konsumen, memberikan diskon link, serta sama dengan event-event di bidang yang serupa. Segmen usia 21 tahun sampai 50 tahun. Pria dan wanita, mahasiswa, PNS, pegawai swasta, ibu rumah tangga, masyarakat perkotaan, atau sosial kalangan menengah. Resources, sumber daya fisik, sumber daya non-fisik, modal bisa. Channels, dan WhatsApp, call center atau order produk, media sosial sebagai alat pemasaran, komunitas, penyelenggaraan event. Next. Cost struktur, produk cost marketing, operational cost, maintenance, biaya pengembangan dan perencanaan. Yang terakhir, revenue streams, penjualan jasa tanpa mahar. Sistem struktur, produk cost marketing, category salary, sumber daya fisik, sumber non fisik, modal finansial, bekerjasama dengan atau minimarket, menggunakan WhatsApp sebagai call center, media sosial edukasi dan produk promosi produk YouTube, TikTok, dan marketplace. Terus komunitas penyelenggara event, after sellers, feedback, posisinya produk untuk menjelaskan vitamin dan index.
revenue, trim, penjualan produk jiwa pejuang. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.